Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Manga Tensura chapter 95 udah keluar nih. Jadi mari kita bahas tentang chapter ini dan apa yang terjadi di dalam chapter ini. Karena pada dasarnya kita telah berada di puncak dari arc Luminisme dan Seven Luminaries. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Baiklah, sebelum ke video pembahasan, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang tidak ingin ketinggalan video-video terbaru Wong Anime, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol notifikasi. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman kalian, oke? Sekedar mengingatkan kembali nih, di chapter sebelumnya kita mengetahui kalau di Tempest, tepatnya di hutan Juda, duel para punggawa terbaik Kekaisaran Lubelius dan negara Tempest sudah hampir selesai. Benimaru telah berhasil menaklukkan Arnaud, sementara Zoe selesai main SNM sama Litus. Mudah-mudahan kita diperlihatkan efek perbuatan Zoe pada Litus di kemudian hari. Nah, yang disayangkan dan dihapus di adegan arc ini adalah peran Rigurd yang sama sekali tidak diikutkan di manganya. Jadi jelas ya, manga sendiri bahkan gak mungkin mengikutkan semua konten yang ada di light novel. Karena memang hampir mustahil untuk menerjemahkan secara gamblang semua peristiwa atau detail yang terjadi di light novel ke dalam media yang berbeda berupa panel gambar yang memang terbatas pada beberapa halaman tersebut. Nah, kenapa Wong Anime kecewa? Karena pada dasarnya momen di mana Rigurd bertarung di arc ini adalah satu-satunya momen di mana kita bisa melihat karakter Jojo yang nyasar ke dunia fantasi ini di medan tempur. Nah, pada dasarnya momen di mana Rigurd ikut bertarung ini adalah salah satu momen langka yang memperkuat karakter Rigurd. Tidak hanya sebagai PNS dan kepala desa saja, namun juga sebagai petarung yang cakap di antara para hobgoblin. Karena sejauh ini kita hanya mengetahui peran Rigurd di bidang yang umumnya hanya bersifat administratif. Dan sejauh ini pula kita hanya melihat kalau di antara para hobgoblin hanya Gobta saja yang pertarungannya paling menonjol. Padahal Rigurd sendiri memiliki kelas bencana setidaknya A+, dan sangat disayangkan momen di light novel di mana dia menghajar habis para pasukan Crusader dilewat. Wong Anime berdoa mudah-mudahan momen ini tidak dilewat di animenya. Sementara itu, di kerajaan Falmouth kita telah diperkenalkan kepada 3 Battle Sage alias 3 pertapa tempur Kekaisaran Lubelius yang juga merupakan anggota dari Ten Saints Gereja Barat. Nah, di chapter 94 kita bisa melihat kalau Diablo sedang bersiap menghadapi Sare yang merupakan yang terkuat di antara 3 Battle Sage dan juga Glenda setelah sebelumnya Diablo berhasil mengalahkan para Demon Hunter yang berasal dari Kekaisaran Timur. Hadiah dari Damrada sang pedagang senjata yang kebetulan kemarin berkunjung ke kerajaan Falmouth. Namun kemudian mundur setelah dia tahu kalau dia berurusan dengan iblis primordial. Pada pertempuran ini, Diablo berhasil memanfaatkan para jurnalis dan para wartawan yang pada awalnya diundang untuk meliput kepahlawanan Raja Edward. Namun berakhir dengan dimanfaatkan oleh Diablo sebagai alat memanipulasi informasi sehingga bisa digunakan demi keuntungan Tempest. Nah, pada chapter ini alias chapter 95 kita memulai panel pertama dengan pertarungan antara Battle Sage ketiga yang sebelumnya tidak terlalu diceritakan secara detail di chapter 94. Chapter sebelumnya, yaitu Grigori sang bongkahan batu. Keren ya julukannya. Namun di chapter ini kita bisa melihat kalau dia benar-benar berada di kondisi yang pada dasarnya akan membuatnya trauma seumur hidup. Kenapa? Karena pada pertempuran ini dia benar-benar tidak diuntungkan. Para pasukan Tempest yang ditugaskan di kerajaan Falmouth adalah pasukan berpengalaman. Mereka telah bertempur pada 2 pertarungan besar, yaitu pertarungan dengan para pasukan Falmouth yang menginvasi Tempest dan juga pertarungan melawan pasukan negara boneka Jista. Nah, di Falmouth, pasukan-pasukan yang sekarang bertempur seperti misalnya pasukan Goblin Ridernya Gupta dan pasukan Hiryunya Gabiru sekarang justru malah berada di negara ini. Sedangkan para pasukan Falmouth terdiri atas pasukan yang tidak berpengalaman. Lah, kenapa? Karena kita tahu kalau para pasukan berpengalaman mereka berhasil remuru sniper satu persatu menggunakan aimbot dan setelahnya Diablo makan mayat mereka. Sehingga pada akhirnya hasil pertempuran antara para pasukan ini bisa diprediksi dengan mudah. Kita bisa melihat kalau di chapter ini Rangga berhasil menelan setengah tubuh dari Grigori dan menjadikannya mainan kunyahan. Pergaulannya dengan Sion benar-benar memberikan pengaruh yang buruk pada Rangga. Di light novel, peristiwa ketika Rangga punya mainan kunyahan baru dijelaskan sebagai peristiwa yang akan membuat Grigori seumur hidupnya fobia terhadap hewan bertaring, dan kisah kesatria suci gereja barat yang takut pada anjing ini akan dikisahkan sebagai cerita yang sangat terkenal setelahnya.
Sementara itu, di pertarungan antara Diablo versus Sare dan Glenda, kita bisa melihat kalau Glenda benar-benar serius. Dia berteriak hebat, menantang untuk mengalahkan Diablo, dan kemudian melemparkan pisau yang merupakan keahliannya. Setelahnya, dia kemudian menggunakan jurus pamungkas yang telah menjadi warisan dari keluarga Joestar dan merupakan jurus terakhir yang akan mereka gunakan apabila mereka terdesak, yaitu dia pun pergi meninggalkan Sare yang hanya bisa tertegun dikarenakan temannya yang seharusnya membantunya malah lari terbirit-birit. Nah, di sini Diablo kemudian memperkenalkan tingkatannya kepada Sare. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Demon Peer, tingkatan ras iblis yang paling tinggi. Mendengar hal ini, Sare pun sadar kalau nasibnya sekarang sudah seperti telur yang berada di ujung tanduk. Dan pada akhirnya, dia pun mesti mengendalikan bantuan dari Grigori sebagai satu-satunya harapan. Namun seperti yang kita lihat, Rangga sedang bermain dengan Grigori. Tidak lama kemudian, bantuan ternyata benar-benar muncul. Namun bantuan tersebut ternyata datang dari kelompok yang tidak diduga. Seven Luminaries alias Seven Celestial Sage ternyata datang langsung ke TKP, bukannya Grigori, dan ini tentu saja membuat Sare terheran-heran. Namun apa yang terjadi selanjutnya justru malah jauh lebih mengherankan lagi. Daripada membantu Sare, Seven Luminaries justru malah mengarahkan serangan sihir pembunuhnya kepada para wartawan di sana, dan ini tentu saja membuat Sare hanya bisa terperangah ria. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Seven Luminaries sedang berupaya untuk menyingkirkan saksi keberadaan mereka di Falmouth, entah apapun itu alasannya. Peristiwa ketika Seven Luminaries berusaha membunuh para wartawan ini pada akhirnya mengakhiri adegan yang terjadi di kerajaan Falmouth pada chapter 95 ini. Di scene selanjutnya, kita sekarang berada di latar pertarungan antara Tempest dengan Lubelius. Pada pertarungan ini, hampir semua sudah menyelesaikan pertarungannya. Satu-satunya pertarungan yang belum selesai adalah pertarungan antara Hinata dengan Rimuru. Hinata kemudian mengatakan kepada Rimuru untuk menyelesaikan pertarungan mereka berdua pada duel terakhir ini. Nah, pada duel ini Hinata yang telah berada pada kondisi terbaik di mana dia menggunakan armor perinya sehingga kekuatan sucinya naik berkali-kali lipat, kemudian melakukan suatu sihir. Sihir tersebut kemudian dia bubuhkan ke pedangnya. Nama teknik berpedang di mana Hinata membubuhkan sihir suci ke dalam pedangnya ini dia sebut dengan sebutan Melt Slash. Serangan berkecepatan tinggi dari Hinata yang bahkan Raphael sendiri mengatakan kalau serangannya tidak bisa dihindari dan tidak bisa ditangkis. Rimuru kelihatannya mungkin di manga seperti sangat tenang ketika dia ditusuk menggunakan serangan terkuat Hinata dan terlihat tidak bergeming sama sekali. Namun aslinya di light novel Rimuru sebenarnya berada dalam keadaan terdesak dan mesti mengandalkan raja kebijaksanaan Raphael untuk mengatasi serangan yang memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk membunuhnya ini. Raphael kemudian menyarankan kepada Rimuru supaya dia tidak mati. Maka Rimuru mesti mengorbankan Beelzebub karena serangan final dari Hinata ini tidak bisa dihindari dan ditangkis. Dan sebagai data tambahan di manga chapter ini, untuk menyelamatkan dirinya, Rimuru juga mesti menggunakan 70% magicule-nya dan bahkan juga menghilangkan universal perception miliknya. Setelahnya Hinata tertawa dan mengatakan kalau Rimuru sengaja menerima serangannya, yang tentu saja membuat Rimuru heran. Ketika Rimuru menanyakan kepada Raphael mengenai pernyataan aneh Hinata ini, Raphael melakukan sikap diam yang mencurigakan. Oke, biar Wong Anime jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Raphael memang sengaja menahan serangan Hinata. Walaupun semua yang dilakukan Raphael pada dasarnya memang supaya Rimuru tidak terbunuh karena Melt Slash, namun tujuan asli Raphael adalah equipment alias peralatan dari Hinata dan analisis teknik dan skill dari Hinata. Dengan kata lain, tujuan Raphael sengaja menerima serangan adalah supaya Raphael bisa menganalisis semua senjata dan teknik Hinata untuk bisa digunakan oleh Rimuru nantinya. Setelah pertarungan ini, Hinata pun mengaku kalah. Namun kemudian pedang naga yang diberikan Seven Luminaries mengeluarkan serangan yang bisa membunuh Hinata. Nah, di sini Wong Anime agak menyesalkan beberapa hater Hinata dan pembenci Hinata yang justru malah menyukur Hinata karena dia sekarat. Padahal sekaratnya Hinata di sini terjadi dikarenakan dia berusaha menyelamatkan Rimuru. Di manga ini jelas disebutkan kalau Universal Sense
alias universal perceptionnya Rimuru sudah hilang dan 70% magic Q-nya terkuras habis hanya untuk menahan serangan Melt Slash Hinata. Dengan kata lain, saat ini Rimuru dalam keadaan yang sangat rentan dan kemungkinan besar tidak bisa mendeteksi serangan mematikan selanjutnya apabila serangan tersebut datang tiba-tiba. Dan Hinata berhasil melindungi Rimuru dari serangan Seven Luminaries ini. Tapi ya, yang namanya toxic, mau itu di fandom ataupun di hater, sama aja. Padahal daripada nyukurin Hinata, mending analisis scene-scene di manganya biar nggak dibutakan sama kebencian dan pada akhirnya malu-maluin diri sendiri nantinya. Dan bersamaan dengan berlubangnya dada Hinata, Seven Luminaries, dalang dari kesalahpahaman antara Hinata dan Rimuru pada peristiwa ini muncul dan mengatakan kepada Rimuru kalau mereka datang untuk menghukum dan menghabisi Hinata yang telah melanggar perintah. Oke, baiklah semuanya, itulah pembahasan manga Tensura chapter 95. Mudah-mudahan kalian puas dengan pembahasan tersebut. Dan dengan ini, Wong Anime mengakhiri videonya. Namun sebelum mengakhiri video ini, kita akan membacakan traktiran Saweria dari kalian. Traktiran ini datang dari Iqbal Ananda 01. Iqbal mengatakan, upload terus Min, semangat. Makasih Bal dukungannya selama ini, diterima ya traktirannya. Oke, dengan pembacaan tersebut, Wong Anime mengakhiri video ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.